Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau kemana-mana memakai masker dan cuci tangan. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran agama bersama dengan Bu Nisa, dan kita awali pagi hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Yuk nak, kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih pada pembelajaran 5, yaitu sholat kewajibanku, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hikmah sholat dan inti dari sholat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang praktik sholat. Kemarin kita tahu bahwa inti ibadah sholat itu di dalamnya apa saja. Sekarang kita mempraktikkan sholat yang benar. Perhatikan gerakan dan bacaan sholat. Kalian amati baik-baik bagaimana cara gerakan yang benar dan bacaan sholat yang benar itu bagaimana. Silahkan diamati dan nanti kalian praktekkan. Yang pertama, dalam sholat kita awali dengan berdiri tegak. Tangan berada di samping, tidak bergerak. Ini namanya adalah berdiri tegak menghadap kiblat dan mata melihat ke tempat sujud. Ingat, berdiri tegak ini belum membaca niat. Niat dibaca ketika gerakan yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram itu adalah tangan diangkat sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Jari-jari tangan sejajar dengan telinga. Jadi jari ini sejajar dengan telinga. Jadi seperti ini. Telapak tangan menghadap kiblat. Membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, pada saat Allahu Akbar, maaf, itu ada salah kata, sambil berniat di dalam hati. Jika kalian sholat subuh berarti niatnya adalah sholat subuh. Jadi sambil membaca Allahu Akbar, di dalam hatinya niat usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Itu namanya gerakan takbiratul ihram. Selanjutnya adalah gerakan yang ketiga adalah gerakan bersedekap. Bersedekap itu adalah gerakan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, diletakkan di atas dada. Jadi gerakan bersedekap itu tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Dulu di kelas 2 sudah Bu Nisa praktekkan bagaimana cara bersedekap yang benar. Sekarang tinggal diingat-ingat. Nah,
Ketika bersedekap, anak-anak membaca doa iftitah, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib dibaca karena itu adalah merupakan rukun sholat. Rukun itu wajib dibaca. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian membaca surat pendek, terserah kalian boleh memilihnya. Ini pada rokaat yang pertama. Untuk rokaat yang kedua tidak perlu membaca doa iftitah, tetapi langsung surat Al-Fatihah dan surat pendek. Selanjutnya adalah gerakan ruku. Setelah kalian membaca surat pendek, kalian melakukan gerakan ruku dengan tumak ninah. Masih ingat nak, tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu berhenti sejenak, tenang, tumak ninah. Jadi setelah membaca ruku, kalian diam sebentar baru dilanjutkan gerakan yang selanjutnya. Jadi ruku gerakannya adalah membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut sambil menekannya. Jadi kedua tangan ini memegang lutut, matanya tertuju ke tempat sujud. Jadi tidak melihat lutut matanya, tetapi melihat ke arah tempat sujud. Punggung itu rata dengan kepala, lurus. Itu namanya gerakan ruku. Apa yang dibaca yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali kalian tidak langsung iktidal, tapi diam sebentar. Itu namanya tumak ninah. Ya nak. Nah, setelah gerakan ruku kalian adalah gerakan iktidal. Iktidal pun juga harus dengan tumak ninah. Apa itu iktidal? Iktidal itu bangkit dari ruku, yaitu berdiri lagi. Setelah ruku bangkit lagi, kemudian gerakannya berdiri tegak sambil membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Nah, itu namanya gerakan iktidal. Tangan yang di samping tidak boleh bergerak-gerak, diam saja. Selanjutnya adalah gerakan sujud. Gerakan sujud itu juga dengan tumak ninah. Setelah kalian membaca doa sujud, tidak langsung duduk di antara dua sujud, tetapi harus diam sebentar. Nah, gerakan sujud ini yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari kaki menempel di lantai. Kedua tangan dan wajah diletakkan sejajar. Nah, kalau laki-laki gerakannya seperti gambar, tetapi kalau perempuan, masih ingat nak, pergelangan tangan tangan bagian atas, bawahnya ketiak itu menempel di sini dan seperti ini. Masih ingat di kelas 2 yang perempuan, Bu Nisa sudah contohkan bagaimana gerakan ruku dan sujud tangannya sama untuk yang perempuan seperti ini. Selanjutnya dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah membaca doa sujud, kalian diam sebentar, kemudian kalian melanjutkan gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini
juga dengan tumanina, diam sebentar. Nah, duduk di antara dua sujud ini dinamakan duduk iftirash. Perhatikan nak, perhatikan kakinya ya. Nah, perhatikan kaki yang di belakang ini. Jadi gerakan duduk di antara dua sujud itu adalah duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki. Nah, sebelah kaki kirinya diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki menempel ke lantai, menekan ke lantai. Jadi duduk di antara dua sujud itu seperti ini. Nah, ini perhatikan kakinya. Dan ini seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seperti itu. Itu namanya gerakan duduk di antara dua sujud. Ingat, kakinya seperti ini. Jadi kaki kiri diduduki dan kaki kanan berdiri tegak. Itu namanya duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, kalian sujud kedua. Sujud kedua sama dengan sujud yang pertama tadi, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Jangan lupa untuk tumanina. Nah, jika rokaatnya terdiri dari 2 rokaat seperti sholat subuh, berarti kalian berdiri lagi. Rokaat kedua kalian membaca surat Al-Fatihah sama surat pendek dan ruku sampai sujud kedua. Nah, kalau sudah sujud kedua, maka langsung, nah ini namanya, maaf, selanjutnya adalah duduk iftirash yang namanya tasyahud awal. Jika rokaatnya terdiri dari 3 atau 4, ada tasyahud awal. Tetapi kalau 2 rokaat seperti sholat subuh, berarti kalian tidak perlu tasyahud awal, tahiyat awal. Tasyahud awal itu dilakukan ketika rokaatnya terdiri dari 3 rokaat atau 4 rokaat. Nah, di tasyahud awal ini kalian duduknya sama dengan duduk di antara 2 sujud, namanya duduk iftirash. Membacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya tasyahud awal, tahiyat awal yang dibaca ketika setelah rokaat kedua pada saat sholat maghrib, sholat asar, sholat duhur, dan sholat isya. Kalau sholat subuh tidak perlu tasyahud awal, tetapi langsung dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini duduknya dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan. Nah, seperti itu, diperhatikan dengan baik. Beda dengan duduk iftirash tadi ya nak. Jadi seperti itu, dicermati gambarnya dengan membaca tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu rakaat kedua. Setelah rokaat kedua sholat subuh. Kalau sholat maghrib berarti setelah rokaat ketiga. Kalau sholat duhur, asar, dan isya berarti setelah rokaat keempat. Nah, setelah itu kalian gerakan yang terakhir adalah gerakan salam. Salam menoleh ke
kanan dulu dan kemudian ke kiri. Jadi seperti ini, Bu Nisa praktekkan, diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi agak melirik pundaknya sendiri, tidak noleh kemana-mana. Nah, itulah nak pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian mempraktekkan sholat subuh dan dipraktekkan dengan baik gerakannya.